Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan kali ini dan terima kasih yang sudah menonton. Dan di sini saya akan membahas tentang perancangan sebuah basis data yang bertema showroom mobil, yaitu di daftar isi ini ada pendahuluan, landasan teori, perancangan, dan implementasi dan kesimpulan. Di bab 1 ada pendahuluan, ada latar belakang. Showroom ini menjadi tempat yang menyajikan berbagai pilihan model kendaraan. Customer dapat menemukan kendaraan impian mereka dengan kemudahan dan kenyamanan. Showroom ini merupakan tempat penjualan dan promosi kendaraan yang semakin populer di Indonesia. Pemilihan tema showroom yang menarik dan sesuai dengan tren pasar menjadi kunci untuk perhatian calon pembeli. Jadi, di sini kenapa saya memilih tema showroom atau topik showroom ini? Karena yang sedang menarik di beberapa segmen atau beberapa tren yang menjadi pilihan saya tersebut. Di rumusan masalah tentang showroom dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Bagaimana showroom dapat menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan individual setiap pelanggan? Berapa unit yang terjual dalam satu bulan dengan model yang berbeda-beda? Jadi, di rumusan masalah ini tentang suatu kebutuhan customer yang mereka butuh di unit apa, dan kesimpulan sebuah data dalam satu bulan dengan model yang berbeda-beda. Jadi, berapa unitkah yang terjual di dalam satu bulan dengan model yang berbeda-beda tersebut? Oke. Yaitu di sini ada batasan. Di opsi pertama ada hanya membahas tentang stok unit dengan omset penjualan dalam satu bulan. Ada beberapa unit yang tidak terjual. Dan di opsi kedua ini ada tujuan yang merancang basis data untuk mencari informasi unit yang paling laku. Kemudian ada merancang basis data stok unit. Dan kemudian ada merancang basis data unit yang tidak terjual. Jadi di batasan ini kita hanya membahas stok unit dan berapa pendapatan atau omset penjualan dalam satu bulan dan berapa unit yang tidak terjual. Dan tujuannya yaitu merancang sebuah data berbasis informasi dan dari unit yang terjual dan merancang unit yang tidak terjual juga. Oke. Di bab 2 di sini ada landasan teori. Di landasan teori ada perancangan basis data yang pertama, yaitu proses dalam merancang sebuah basis data. Sebelum kita membuat data, jadi kita bisa memproses data tersebut. Kita bisa rancang apa aja dan tahapan apa aja yang mau data kita implementasikan, yang mau kita bikin basis data. Jadi kita harus tahu tahapan konsep perancangan basis data tersebut. Yang kedua ada ERD, adalah proses penggambaran atau perancangan data dengan diagram. ERD ini adalah sebuah diagram dengan berbasis data. Kita bisa merancang data dengan berbasis diagram tersebut.
Oke, yang ketiga ada SQL, adalah sebuah proses implementasi dari perancangan basis data tersebut. Jadi SQL ini adalah sektor utama sebagai kita untuk mengimplementasikan perancangan basis data. Dari ketiga ini nanti ada tahap selanjutan, yaitu tahap implementasi sebuah data. Yang bab 2 ada landasan teori tentang perancangan basis data, yaitu persyaratan data, koreksi dan analisis persyaratan data, perancangan skema eksternal dan konseptual sesuai dari DBMS tersebut, perancangan konseptual. Yang ketiga ada perancangan skema eksternal dari konseptual sesuai dari DBMS terpilih. Jadi pemilihan DBMS yang ketiga. Dan yang keempat ada rancangan skema internal sesuai dari DBMS terpilih. Rancangan logikal yang keempat. Dan yang kelima ada pembangunan basis data, rancangan fisikal. Jadi sebuah perancangan basis data kita harus memenuhi konsep-konsep tersebut untuk bisa next membuat perancangan data. Yang kedua masih tentang landasan teori, yaitu yang tadi ada simbol ERD. Ya. Simbol ERD ini ada entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Dan yang kedua ada relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih dari entitas-entitas tersebut. Dengan jenis antara lain, yaitu ada one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Dan ketiga ada atribut, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Di simbol yang ketiga. Dan di simbol yang keempat yaitu keterangannya tentang antara entitas dengan atribut dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Ini yaitu ada gambaran dari ERD beserta keterangannya tersebut. Oke. Masih di bab 2, landasan teori SQL. Jadi, perintah-perintah SQL itu ada 4 opsi. Ada DDL, DML, DCL, dan TCL. Yang DDL yang pertama itu ada create, alter, drop, trans, commit, dan rename. Yang kedua ada select, insert, update, delete, merge user, call, explain line, local table. Yang ketiga ada grid, revoke, dan keempat ada commit, save point, rollback, set transaction. Bab 3 perancangan. Perancangan ERD, pembuatan data, implementasi. Nah, kita masuk sebuah ke perancangan ERD. Oke. Perancangan ada pegawai, penjualan, unit. Yaitu ini ada dari simbol-simbol ERD yang tadi kita baca di slide sebelumnya. Untuk pegawai ini codingannya itu ada ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai. Jadi di codingan ini nanti akan berbentuk tabel, sebuah tabel yang akan diisi baik dengan kebutuhan data tersebut. Begitupun dengan penjualan unit, dia fungsinya sama. Nanti di tabel tersebut akan kita tuliskan tentang data yang mau kita implementasikan atau kita input. Oke. Di bab 3 ini ada perancangan tabel implementasi dari SQL dan DDL. Ini adalah tampilan dari sebuah data yang telah kita coding atau yang telah kita buat, yaitu seperti ini. Codingannya seperti ini, ada create table, pegawai, ID pegawai,
jabatan, teks, tanggal lahir, alamat. Begitupun sama. Ada create table penjualan, hasilnya seperti ini, ID penjualan. Terus ada tipe, ID unit, nama pembeli. Di alter table penjualan add conversion. Di next ya. Oke. Di bab 3 ada perancangan penyimpanan data, yaitu di sini ada perancangan sebelum kita membuat data, kita membuat perancangan tersebut di file XLX, yaitu yang bisa kita sebut di Excel. Perancangan data tersebut terdiri ada model pegawai pelanggan tidak terjual penjualan unit. Dari data tersebut kita bisa mengimplementasikan setelah kita bikin penyiapan data tersebut. Semua terkumpul di sini dan data ini nanti yang akan kita masukkan. Oke, next ya. Di bab 4 ada implementasi, ada DB Designer. Kita menggunakan DB Designer, yaitu ada unit, nama, alamat, kapasitas, pegawai, ada penjualan. Lalu di sini ada codingannya. Ada create table pegawai, ada create table unit, penjualan. Setelah kita bisa mengoding seperti ini, kita tuliskan seperti ini, akan muncul tabel seperti ini. Nah, kenapa ini dia berwarna hijau? Nah, berwarna hijau ini karena kita mengunci salah satu tabel yang akan terhubung dengan tabel lainnya. Gimana menguncinya? Nah, kita di sini kan ada primary key. Primary key itu atribut yang telah dikunci atau yang telah kita kunci yang bisa kita koneksikan dengan di tabel lain. Contohnya seperti ini. Di sini ada database designer unit, model, tidak terjual, customer, pegawai, ada penjualan. Ini diimplementasikannya oleh XMPP dengan nama-nama tabel tersebut. Kenapa dia bisa berwarna hijau? Ada warna biru, pink, dan kuning. Untuk hijau ini, relasi hijau ini namanya kaskade. Adalah sebuah opsi yang menghapus atau merubah baris yang sesuai dengan tabel. Jika terjadi perubahan atau penghapusan pada tabel, contohnya, jika kita menghapus baris dari tabel A, maka baris yang terkait dengan ID tersebut dalam tabel juga akan dihapus. Itu untuk kaskade. Unit ini menggunakan relasi kaskade, yaitu yang ungu. Ungu ini menggunakan no action. No action adalah sebuah opsi yang tidak melakukan apapun pada tabel anak jika suatu terjadi perubahan pada salah satu tabelnya. Dalam standar SQL, no action berarti tidak merubah apapun. Jadi tabel tersebut stuck. Tidak bisa dirubah jika tabel berubah pada salah satu tabelnya. Jadi tabelnya nggak bisa dirubah, udah stuck kayak gitu aja. Kemudian ada yang biru. Biru ini restrict. Restrict ini adalah sebuah opsi yang tidak memperbolehkan penghapusan atau perubahan pada tabel. Simulasinya, jika tabel A terdapat relasi yang terkait dengan tabel B,
InnoDB dengan menolak perintah perubahan atau penghapusan tersebut jika masih ada relasi yang terkait dengan tabel B. Oke, kemudian ada set null, yaitu adalah opsi yang merubah baris pada tabel menjadi null, yaitu yang ini yang kuning, ini yang kuning. Dia relasinya menggunakan set null. Jika terjadi tidak memiliki pengaturan not null, contohnya jika kita menghapus baris dalam tabel A, maka baris yang terkait dengan ID tersebut adalah tabel B akan diubah menjadi null. Itu penjelasan dari masing-masing relasi dengan terkaitnya atau terkuncinya sebuah tabel. Oke, next ya. Di bab 4 ada kesimpulan. Oke, kesimpulannya yaitu unit yang terjual dalam 1 bulan dengan model yang berbeda-beda yang terbanyak terjual di unit, yaitu ada unit Alphard. Unit Alphard ada 5 unit yang terjual dalam 1 bulan. Yaitu ada Pajero, 5 unit juga. Ada Rubicon, yang 4 unit. Civic, sama 4 unit. Dan Innova. Kesimpulan tersebut merupakan adalah sesuatu dari penggabungan atau data yang telah disimpulkan dari beberapa unit yang terbanyak terjual dalam 1 bulan tersebut. Oke, next ya. Di kesimpulan berikutnya ada penjualan unit. Penjualan unit yang opsi pertama untuk dalam unit bulan sangat begitu signifikan dan naik drastis. Di sini, penjualan unit dalam 2 bulan begitu sangat signifikan, sangat naik drastis ya. Jadi unitnya banyak tuh yang terjual di dalam 2 bulan. Kemudian di 2 bulan sebelum bulan Maret, penjualan sempat turun, akan tetapi tetap ada beberapa unit yang terjual. Jadi di 2 bulan sebelum bulan Maret, penjualan itu tidak sebanyak di dalam 2 bulan setelah bulan Maret. Jadi penjualan itu lebih banyak setelah di bulan Mei atau Juli lah ya, Juli atau April. Untuk terjual sangat drastis karena banyak benefit yang didapat dan tentu disertakan diskon. Itu ya, ini salah satu strategi ya penjualannya. Kenapa di beberapa bulan setelah bulan Maret itu kita menerapkan strategi seperti ini dengan benefit yang begitu banyak yang didapatkan oleh customer, disertakan diskon juga. Kemudian yang kedua, di opsi pertama itu ada pegawai, ya kan, kinerja pegawai, yaitu menjual unit dengan per bulan secara normal dengan target yang sudah ditentukan. Yang ke opsi 2 akan tren penjualan baik di harian, mingguan, sampai bulanan sampai tahunan secara target normal. Si pegawai tersebut menjual unit dengan target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kesimpulan dari kinerja karyawan ini, pegawai ini, akan target penjualannya itu tercukupi baik di harian, di mingguan, tahunan, sampai bulanan secara normal. Kenapa? Karena kita sudah menerapkan strategi gimana si customer itu agar tertarik
didapatkan disertakan diskon, dikasih benefit yang begitu banyak oleh perusahaan yang akan didapat oleh customer tersebut. Keputusannya, yang ketiga, customer dapat membeli unit baru dengan mudah, bisa langsung memiliki dengan kredit. Customer memilih unit yang banyak untuk pilihan mobil idamannya, mendapat banyak benefit untuk customer di setiap pembelian unit baru, mencari masalah utama di beberapa bulan terakhir kenapa unit tidak terjual sesuai target. Nah, ini masalah di sebelum bulan Maret. Mendapatkan bonus untuk pegawai yang menjual unit sesuai target di bulan tertentu. Jadi ini adalah keputusan-keputusan yang disimpulkan dari penjualan unit, kinerja pegawai untuk melakukan identifikasi kepada perusahaan. Kami saya perwakilan dari kelompok showroom mobil yang terkait. Ada 5 nama teman-teman saya beserta saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di presentasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan relasi atau pengalaman dari presentasi ini. Dan terima kasih kepada dosen saya, Pak Budi, yang telah memberikan tugas perancangan sebuah data yang telah kami selesaikan. Mungkin cukup presentasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.